Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Rifan Adnan Hakim untuk mengupas kisah-kisah misteri yang ada di dunia. Hal-hal yang dunia tabu tak layak diperbincangkan. Sekarang saya akan memperbincangkannya. Kisah-kisah tersebut akan aku selengkap-lengkapnya guna menjadi pengetahuan bagi kita semua. Dan inilah di channel Rifan Adnan Hakim. Oke guys, pada malam Jumat kali ini saya akan menceritakan kisah-kisah pengalaman dari saudara Eka yang kemarin tuh mengirimkan lewat email @rifanadlanhakim99@gmail.com. Lalu ternyata kisahnya itu menarik banget dan saya sekarang akan memaparkan kisahnya Eka. Baik, sebelum saya menceritakan kisahnya Eka, bagi teman-teman yang belum subscribe channel saya, silahkan kalian subscribe ya, karena saat video gratis. Dan jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya biar kamu jadi orang yang pertama yang menonton video selanjutnya. Jangan lupa di like, di share kepada teman-teman kamu biar teman-teman kamu juga tahu apa yang kamu tahu. Oke. Baik, Eka. Ini adalah kisahnya Eka sebagai guide karena mau muncak ke salah satu gunung yang ada di daerah Jawa Barat. Mohon maaf, gunungnya secara tertulis itu tidak disebutkan. Oke. Baik, anggap aja gunung ya. Oke. Gunung A gitu maksudnya. Eka berangkat bersama teman-temannya 7 orang. Maksudnya 6 orang, jadi dengan Eka itu 7 orang. Eka, Jamal, Fahri, Denny, dan 3 orang lagi itu perempuan. Ada Selfie, Hena, dan Lasri. Mereka semuanya itu pergi mendaki dengan persiapan yang sudah matang. Akhirnya Eka tanpa disepengetahuan teman-temannya, Eka pun sudah membuat sebuah rencana yang sangat bagus. Bahkan sudah memaparkan rencana-rencananya seperti schedule-schedulenya, manage perjalanannya. Pokoknya mereka pun sebagai teman-temannya merasa kagum kepada Eka karena emang Eka profesinya sebagai guide camp seperti itu. Ternyata pada suatu ketika Eka sama mereka itu pergi mendaki gunung dan ternyata di menjelang base camp itu Eka itu bertanya kepada 3 perempuan, Selfie, Hena, dan Lasti, apakah di antara kalian bertiga ada yang menstruasi? Jawabannya tidak. Oke, ternyata mereka pun tidak ada yang menstruasi. Akhirnya kata Eka, sip, pokoknya sebisa mungkin pokoknya kita di sana tetap harus safety juga. Pokoknya Eka itu sebelum mereka mendaki, sebelum mereka melangkahkan kaki kanannya, Eka mengaparkan sebuah aturan-aturannya, ataupun kalau ada apa-apa silakan jangan sungkan-sungkan hubungi kepada Eka karena posisi Eka hanya satu, maksudnya Eka berada di posisi yang paling depan. Oke. Perjalanan mulai berangkat siang hari, kurang lebih jam 11-an, mulai mendaki. Akhirnya hampir maghrib mereka sudah sampai di pos 3. Di pos 3 akhirnya karena perempuan itu banyak yang capek sehingga perempuan minta camp lah. Hampir senja terlihat indah. Tiba-tiba di sana itu Selfie berbisik kepada Hena, Selfie, aku menstruasi, aku men. Hena pun kaget. Apa? Kagetnya Hena itu terdengar oleh Jamal dan Fahri. Ini kenapa? Enggak, jangan bilang ke si Eka, katanya. Jangan bilang ke si Eka. Eka itu laki-laki ya. Jangan bilang ke si Eka. Karena kalau Eka tahu bahwa si Selfie lagi menstruasi nanti akan ribet. Mereka pun jadi agak panik. Tanpa mereka sadari Eka berada di belakang tenda perempuan yang emang lagi mendirikan tenda sebenarnya. Akhirnya Eka pun kaget. Ya udah gak apa-apa. Kalau bisa mumpun belum malam, coba siapa yang berani untuk nganterin Selfie kalau bisa, karena di sini aku pribadi merasa takut, kata Eka. Saya benar-benar merasa takut banget kalau ada perempuan yang sedang menstruasi pergi ke gunung ini, katanya. Dan ternyata Fahri sama Denny pun, ya udah deh aku aja yang nganterin mereka. Aduh, lihat ternyata ketika
Selfie lagi beres-beres, aduh gimana nih, aku harus pulang. Sementara Hena, kalau aku pergi, kalau aku nganterin selfie nanti pasti gimana, perempuannya ada satu orang, kan jadi dilema juga. Sehingga Fahrilah sama Denny yang nganterin selfie. Ternyata ketika mau berangkat udah berkemas, tiba-tiba darahnya selfie itu di bokongnya itu udah benar-benar banyak banget. Aduh ini gimana, ya udah coba diganti aja dulu, karena biasanya katanya kalau hari pertama datang bulan tuh biasa suka agak sakit juga, dan katanya ya tuh suka banyak derasnya mengalirnya, jadi lagi deras-derasnya, akhirnya coba diganti. Nah kata Eka, ya udah pembalutnya tolong diambil, jangan dibuang kemana-mana, oke? Nanti ketika udah nyampe base camp bisa dibuang ke tempat yang sudah disediakan oleh pihak base camp. Iya katanya. Cobalah kalau turnya itu pasti cepat. Kamu juga, kata Eka. Pak Hari sama dia juga disuruh untuk membawa senter, takutnya nanti perjalanan kemalaman. Mereka pun nganterin. Ini adalah kisahnya si Fahri. Sementara Eka sama Jamal sama Hena dan Lasi, mereka pun udah menyiapkan makan gitu ya buat Fahri dan Denny gitu. Dan ini kisahnya si Fahri pun nganterin. Ternyata ketika nganterin itu si Fahri itu emang membawa pembalutnya punya selfie yang mau dibuang. Katanya ya udah biar aku aja, kata si Fahri pun dimasukin ke dalam tas gunungnya si Fahri, dimasukin. Maksudnya itu si pembalutnya itu udah dimasukin ke dalam plastik, langsung diikat dan dimasukin, ya gitu maksudnya. Oke, akhirnya meskipun selfie capek banget, sementara selfie kan gak bawa apa-apa ya. Salahnya selfie itu kenapa sih si pembalutnya itu gak dimasukin ke carriernya si selfie? Aneh kan? Saya juga di sini kenapa sih gak dimasukin? Ternyata katanya lupa, karena emang ketika mau udah beres-beres udah mau berangkat kan dari pos itu mau berangkat, akhirnya disuruh untuk ganti pembalut dulu, jadi gak dimasukin. Akhirnya yang naruhnya si pembalutnya itu, yang ngantongin pembalut itu si Fahri. Berangkat aja, alhamdulillah nyampe base camp, dan itu nyampe base camp itu pas banget adzan maghrib. Akhirnya Fahri pun sama Denny pun berangkat kembali. Kamu diem aja di sini, gak apa-apa. Dan dia juga emang ternyata di base camp juga banyak sekali orang-orang yang sedang menunggu, ada yang lagi break dan sebagainya sih. Denny sama Fahri pun berangkat. Bahkan ada pendaki-pendaki yang lain juga sama ikut berangkat. Ya duluan ya bro. Nah, ternyata si Denny itu benar-benar merasa bahwa Denny sama si Fahri itu seolah-olah ada yang ngikutin loh. Siapa sih ada yang ngikutin? Jadi mungkin itu pendaki lain, tapi emang barusan juga ada pendaki lain yang memberikan, ngasih semangat, ayo bang, semangat bang. Tapi ini kayak ada orang, ternyata dilihat disorot dengan senternya gak ada. Kayak ada yang suara perempuan yang seperti itu. Di tengah-tengah perjalanan emang udah maghrib ya, udah matahari pun udah mengelam, malam pun udah datang. Si Denny baru inget, Pari, anjir, goblok itu kenapa softteknya dibawa gitu? Kamu gak dibuang ya softtek? Astagfirullah, ini softteknya masih dibawa. Ternyata softteknya masih dibawa, dikantongin sama si Fahri. Oke, akhirnya udah jangan panik, kata si Eka juga jangan panik. Tapi ini gimana? Akhirnya lama banget si Eka sama si Denny akhirnya mencoba terus berjalan sehingga dia kelelahan. Berjalan hingga kelelahan, berjalan hingga kelelahan, terus seperti itu. Nah, ini kisahnya si Selfie di base camp. Selfie pun masih berkomunikasi kepada si Eka. Kak, aku turun 20 menit loh, katanya kayak gitu. Masa 20 menit? Enggak 45 menitan, karena aku capek. Karena ternyata ketika turunan itu ternyata lebih pegal, membuat lebih pegal dibandingkan nanjak seperti itu. Oke. Mereka, kata si Eka, itu si Fahri sama si Denny naik jam berapa? Pas sudah adzan maghrib juga mereka langsung naik, karena banyak sekali rombongan. Oh iya, jam 9 malam
si Eka ngehubungi lagi ke si Selfie bener itu si Fahri sama si Denny udah berangkat. Iya udah dari tadi juga, tapi ini belum nyampe, gak nyampe. Nah kata si Fahri itu, kisahnya si Fahri ketika udah mengevaluasi kegiatan itu ya di rumahnya, itu si Fahri itu terus-terusan mencari jalan, katanya kesini salah. Pokoknya di sana tuh mau menemukan sebuah batu yang gede banget. Si Denny kan ketakutannya, kenapa ada batu gede. Denny bilang seperti ini pasti kesasar, karena ketika perjalanan pun ketika bareng-bareng sama si Eka nanjak itu gak ada loh apa tuh batu yang gede banget itu, dan pulangnya juga turunan juga gak ada. Akhirnya ketika dia lagi bingung banget, galau banget, tiba-tiba terdengar suara orang-orang yang sedang ngedaki. Bang ikut bang bareng. Iya. Alhamdulillah si Fahri itu menemukan rombongan. Itu waktu sudah menemukan jam 10 malam. Akhirnya si Eka karena udah jam 9 menghubungi si Selfie itu turun lagi. Si Eka nitipin ke Jamal tolong jagain Hena sama si Pasri. Ya siap. Gak boleh kemana-mana, pokok tetap di sini. Si Eka turun ke bawah. 25 menit juga nyampe ke base camp. Akhirnya dia nyari Selfie. Mana tuh si Fahri sama si Denny? Loh kok Eka ada di sini? Si Fahri sama si Denny gak datang. Kaget dong. Saya di perjalanan pun gak menemukan si Denny sama si Fahri. Kan itu kebingungan banget sebenarnya. Astagfirullahaladzim. Ternyata ketika mau balik lagi, tiba-tiba dipanggil lagi. Jadi ketika si Eka mau balik lagi ke tempat campnya, dipanggil sama si Selfie. Kak, aku lupa, ini salah aku. Pembalut aku masih dipegang sama si Fahri. Astagfirullahaladzim. Dicari lagi. Nah, si Fahri itu jatuh, ditolong, jadi lemas, ditolong sama pendaki-pendaki yang lain. Dan si pendaki itu emang gak ngomong, gak kelihatan, gak terdengar helah napasnya gak ada. Astagfirullahaladzim. Dia jatuh. Kayaknya ini bukan jalan kita deh, bang, kata si Denny ke pendaki-pendaki yang lain. Tapi pendaki itu diem aja jalannya lurus. Si Fahri udah kayak gitu, dan ternyata si kantong plastik yang untuk ngebungkus si pembalutnya itu pecah gitu, sehingga darahnya itu nempel ke si jaket si Fahri. Di sana itu si Denny bener-bener takut dan kaget banget. Eka pun datang lagi nyusul. Ternyata Eka udah nyampe lagi ke pos. Tiba-tiba Jamal nanya, "Kak, di mana Fahri?" Kayaknya kita gak bener deh. Ada yang gak bener. Yuk kita turun lagi ke bawah. Fahri sama Denny tersesat. Kaget dong si Lasi sama si Hena. Aku pengen pulang, aku takut. Padahal kan pendaki-pendaki yang lain juga ada yang jalan malam juga, ada yang trek malam juga. Tapi tetap Hena sama si Lasi itu pengen pulang. Akhirnya yaudah bareng-bareng pulang pun. Sambil pulang pun si Eka manggil-manggil, Fahri, Denny. Gak ada jawaban. Akhirnya turun lagi. Pas turun lagi, ternyata si pihak base camp pun curiga. Ini kenapa orang ini ada lagi? Akhirnya dia bilang, "Bang, teman aku tersasar." Kenapa bisa tersasar? Itu kan jalan kan perkebunan. Jadi perkebunan ke pos 2-nya juga kan emang udah mulai ada hutan-hutan kecil kayak gitu. Masa tersesat gitu. Emang sih kalau yang tersesat kalau perjalanan malam kan siapa yang tahu ya, mungkin itu ada salah satu musibah mungkin. Akhirnya ya udah kita cari. Ternyata ketika dicari, alhamdulillah atas izin Allah Subhanahu wa taala jam 1 malam ketahuan si Fahri sama si Denny lagi
Diam aja, lagi jongkok yang kayak lagi yang mau pup ya, tapi sambil menyandar, diem aja. Dia manggil-manggil, kak, kak, kak. Kehausan, dia gak bawa minum, dia kelaparan, kedinginan, kak, dia kayak gitu. Kak, Eka, dia bisa. Akhirnya alhamdulillah ya Rabbal alamin, ketemu deh. Lo kenapa dicari-cari? Ternyata akhirnya di papa juga, didampingi juga sama tim Basecamp. Punya thanks banget buat Basecampnya, katanya kinerjanya amazing banget, rangernya pun sigap ya, di bawah turun. Ternyata diceritakan pengalaman si Pari, oh memang suka seperti itu. Jadi ketika kita mengalami tersesat itu bukan berarti kita ini masuk ke salah satu dimensi yang lain, katanya. Jadi pihak Basecamp itu seolah-olah mencoba untuk menggunakan logikanya. Jadi dia tuh kecapean sehingga dia katanya berimajinasi. Tapi yang terlihat oleh Zidane itu benar. Dia tuh melihat para pendaki terus aja jalan nanjak tanpa menghela napas. Maksudnya itu tanpa kecapean. Jadi tapi pihak Basecamp pun seperti ini. Pokoknya setiap kita melangkah kita harus senantiasa ingat kepada Sang Pencipta. Jangan sampai kita lupa. Jangan sampai kita mengkosongkan pikiran kita. Pokoknya karena yang namanya di gunung itu ya memang terkadang menyimpan sejuta misteri yang terkadang misteri itu tidak bisa diterjemahkan oleh akal. Akhirnya pihak Basecamp pun menghibur, ya udah makan aja dulu. Akhirnya mereka pun nginepnya di Basecamp sampai subuh dan besok pun pulang. Jadi itu kisahnya yang dipaparkan oleh Eka. Pokoknya kesimpulannya yang pertama, misalnya jika kita merasa kayaknya kita rasa ya udah kita balik kanan, tapi kan si Pari udah mencoba balik kanan, mencoba kesana kemari juga kan, tetap ya seolah-olah salah jalan. Tapi kita tetap tinggal dulu, santai, jangan panik, harus baca doa gitu aja sih sebenarnya ya. Saran saya baca doa, sebisa mungkin baca doa, karena bagaimanapun kekuatan yang hitam itu akan kalah dengan yang namanya doa terus kita. Oke, makanya oh ya, harus hafal ayat kursi katanya. Kata teman-teman juga kalau biar amazing badan kita di tengah-tengah hutan, baca ayat kursi aja kayak gitu. Pokoknya bagi teman-teman juga yang memiliki cerita, jangan suka-suka untuk menghubungi ke Instagram saya. So, thank you so much, jaga kesehatan, mudah-mudahan kalian semua senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.